Oke teman-teman, pernah nggak sih kepikiran pendidikan itu tujuannya buat apa sih sebenarnya? Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas satu konsep penting banget dalam pendidikan di Indonesia yang coba jawab pertanyaan itu. Namanya kokurikuler. Kedengarannya mungkin agak teknis ya, tapi tenang, ini tuh ide keren yang tujuannya buat ngebentuk siswa yang nggak cuma pintar, tapi juga siap hadapi dunia. Yuk kita lihat bareng-bareng. Coba kita mulai dari pertanyaan yang paling dasar ya. Zaman sekarang kan informasi ada di mana-mana, perubahan juga cepat banget. Nah, pertanyaannya, apa cukup kalau anak-anak kita cuma duduk manis di kelas, dengerin teori? Apa itu beneran bisa jadi bekal mereka buat terjun ke dunia nyata nanti? Jawabannya, iya, jelas nggak cukup. Kalau kita mau menciptakan generasi yang benar-benar hebat, yang punya skill dan karakter kuat, pendidikan itu harus lebih dari sekedar 4 dinding kelas. Pengalaman belajarnya harus dibikin lebih seru, lebih nyambung sama kehidupan, dan pastinya lebih bermakna. Nah, disitulah sebuah konsep baru muncul. Dan konsep kunci itu adalah kokurikuler. Yap, ini dia bintang utama kita hari ini. Namanya emang kedengaran agak serius ya, kayak istilah di buku teks. Tapi jangan salah, ini bukan cuma istilah kosong. Ini tuh sebuah pendekatan, sebuah strategi buat bikin proses belajar jadi jauh lebih kaya dan bermakna. Oke, jadi kokurikuler itu apa sih sebenarnya? Gampangnya gini, ini adalah semua kegiatan yang sengaja dibuat untuk memperkuat, memperdalam, dan memperkaya apa yang udah dipelajari di dalam kelas. Jadi ini bukan cuma soal nambahin pengetahuan, tapi yang paling penting, fokusnya itu ke pengembangan skill atau kompetensi, dan terutama banget buat ngebangun karakter siswa. Nah, biar lebih kebayang, coba lihat perbandingannya. Kita kan kenal intrakurikuler, itu yang belajar di kelas, fokusnya ke konsep dan teori. Terus ada ekstrakurikuler yang biasanya lebih ke hobi dan minat. Nah, kokurikuler ini posisinya ada di tengah-tengah. Dia itu jembatannya yang nyambungin teori di kelas sama pengembangan minat. Jadi, ini bukan sekedar kegiatan tambahan, tapi emang sengaja dirancang buat jadi penghubung. Betul sekali. Fungsi utamanya seperti yang tadi disinggung adalah sebagai jembatan. Bayangin aja, ini jembatan yang kokoh banget yang nyambungin antara teori-teori yang kadang terasa abstrak di kelas dengan penerapannya langsung di dunia nyata, di kehidupan kita sehari-hari. Dan disinilah letak kekuatannya. Lewat jembatan ini, ilmu pengetahuan itu nggak lagi cuma jadi hafalan pasif. Siswa itu didorong, bahkan ditantang, buat nggak cuma tahu tentang sesuatu, tapi juga bisa melakukan sesuatu dengan ilmunya itu. Nah, disitulah kompetensi yang sesungguhnya terbentuk. Terus, gimana caranya jembatan ini dibangun? Ada 3 pilar utamanya. Pertama, harus eksperiensial. Artinya, siswa harus merasakan dan mengalami langsung, bukan cuma dengerin. Kedua, harus berorientasi pada aksi. Jadi mereka beneran ngerjain sesuatu, bukan cuma mikirin. Dan yang ketiga, harus kolaboratif. Mereka belajar buat kerja bareng, mecahin masalah dalam tim. Nah, bayangin deh, waktu ketiga pilar ini merasakan langsung melakukan aksi dan kerja bareng digabungin, kita nggak lagi belajar di permukaan aja. Kita itu kayak lagi menyelam, jauh lebih dalam, masuk ke area di mana pemahaman yang sesungguhnya itu terbentuk. Inilah yang disebut dengan pembelajaran mendalam atau deep learning. Dan coba deh kita resapi definisi resminya. Ini indah banget loh. Pendekatan yang memartabatkan manusia. Artinya, ini pendekatan yang benar-benar memanusiakan kita. Tujuannya bukan lagi cuma sekedar transfer ilmu, tapi gimana caranya menciptakan suasana belajar yang sadar, yang penuh makna, dan bahkan menyenangkan. Ini pergeseran besar ya, dari yang tadinya cuma hafalan, jadi pemahaman yang utuh. Jadi, pembelajaran mendalam ini sifatnya holistik. Maksudnya, ini melibatkan semua bagian dari diri seorang siswa. Gak cuma olah pikir buat ngasah otak, tapi juga ada olah hati buat empati dan moral, olah rasa buat kepekaan dan seni, sampai olahraga buat kesehatan fisik. Semuanya nyambung, semuanya terintegrasi jadi satu kesatuan. Oke, setelah kita tahu konsep dan caranya, sekarang kita lihat tujuannya. Outputnya apa sih? Apa yang mau dicapai dengan semua pendekatan kokurikuler dan pembelajaran mendalam ini? Nah, jawabannya ada di profil lulusan yang mau kita ciptakan. Totalnya ada 8. Ya, 8 dimensi kompetensi utama yang jadi sasaran kita. Anggap aja ini kayak 8 pilar yang bakal menopang seorang lulusan biar jadi pribadi yang tangguh, hebat, dan siap untuk berkontribusi bagi masyarakat. Dan ini dia ke-8 dimensi itu, mulai dari iman dan takwa,
kewargaan, penalaran kritis, kreativitas, kolaborasi, kemandirian, kesehatan, sampai komunikasi. Coba perhatikan deh, ini komplit banget kan? Ini tuh kayak DNA-nya lulusan hebat. Nggak cuma ngomongin pinter di pelajaran aja, tapi juga karakter. Ini benar-benar cetak biru atau blueprint untuk membentuk manusia yang seutuhnya. Pada akhirnya semua ini, semua konsep, semua pilar, semua dimensi ini mengerucut pada satu visi yang luar biasa besar dan inspiratif. Yaitu visi untuk bukan cuma mendidik, tapi benar-benar mencetak manusia seutuhnya. Kutipan ini menurut saya ngerangkum semuanya dengan sempurna. Tujuannya adalah sebuah transformasi, transformasi fundamental. Mengubah sekolah dari yang cuma jadi tempat belajar menjadi sebuah tempat untuk bertumbuh. Sebuah ekosistem di mana setiap anak itu nggak cuma diisi otaknya, tapi juga diasah hati dan karakternya. Supaya apa? Supaya mereka bisa tumbuh jadi manusia yang utuh. Gimana? Konsepnya kedengeran keren dan ideal banget kan? Tapi pertanyaan terbesarnya sekarang kembali ke kita semua. Buat kita sebagai orang tua, sebagai guru, sebagai pembuat kebijakan, gimana caranya kita bisa membawa visi yang seindah ini dari yang cuma ada di atas kertas jadi sebuah kenyataan di setiap sekolah di seluruh penjuru Indonesia. Nah, itulah tantangan kita bersama.